Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam Ya, sejahtera bagi kita semuanya. Oke, sebelumnya yang terhormat kepada Bu Neni Alyani serta semua teman-teman yang sedang berbahagia pada siang hari ini. Pertama, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita bisa mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa juga kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhirat nanti. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman semuanya dari PT Sentral AI dalam webinar yang bertajuk Tips and Trick Etika Profesi Penulis. Oke, mungkin teman-teman di sini kelihatannya sangat antusias ya untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Baik, nah seperti adalah webinar soft skill yang diadakan oleh Sentral AI ini sendiri, di mana webinar kali ini kita akan mengangkat tema mengenai tips and trick etika profesi penulis. Nah, berbicara sedikit tentang webinar kita pada kali ini, semoga teman-teman nanti mendapatkan insight-insight dan bisa mengupgrade soft skill teman-teman semuanya, supaya teman-teman makin lancar ya dalam proses magang di Sentral AI ini sendiri. Untuk webinar kali ini, kita akan terbagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan materi, yang ketiga ada sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Nah, di sini sudah ada pembicara kita, ada Bu Neni Alyani. Halo, selamat siang Ibu. selamat siang Mas Firman. Oke, mungkin langsung saja saya bisa share screen PPT-nya, dan mungkin saya bisa mengenalkan mengenai profil dari Bu Neni. Sebentar ya, teman-teman. Oke, sebelumnya share screen-nya sudah terlihat, Bu? Sudah. Oke, jadi di sini kita akan ada materi mengenai trik dan tips menulis oleh Dr. Buneni Alyani. Nah, sebelumnya di sini ada biodata terkait Buneni Alyani sendiri, di mana dia ini adalah sekarang beliau sebagai mentor sales and digital marketing. Jadi mungkin buat teman-teman yang di sales and digital marketing sudah nggak asing lagi ya dengan Buneni Alyani ini. Dan beliau ini juga periset dan juga dosen. Nah, mungkin di sini ada beberapa pengalamannya, mulai dari pendampingan menulis artikel, pendampingan menulis jurnal, dan tentunya masih banyak lagi. Sebentar, Ibu. Nah, mungkin langsung saja untuk selanjutnya akan saya alihkan ke Bu Neni Alyani selaku pembicara untuk menjelaskan materi mengenai webinar pada siang hari ini. Berikut saya share screen-nya, Ibu. Silakan, Ibu Neni. Baik, terima kasih Mas Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore buat semuanya yang sudah hadir. Ini ada 4 orang ya. Yang saya hormati juga Pak Dokter yang ikut hadir dalam webinar ini. Kemudian yang banggakan pada meet up, ada Mas dan teman-teman. Kemudian yang saya cintai juga rekan mahasiswa maupun para peserta magang ataupun mungkin ada teman-teman saya juga dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang sudah hadir. Saya Neni Alyani kembali hadir mengisi acara webinar. Meskipun mendadak tetapi luar biasa, saya berikan aplaus buat tim kreatif di Sentral AI. Saya janjikan jam 10 tadi karena 29 kebetulan bentrokannya. Hari ini tadi seperti sudah disampaikan oleh Mas Firman tentang trik and tips menulis begitu ya. Baik para peserta yang ada di luar sana, orang bilang tak kenal betul maka tak sayang. Oleh sebab itu tadi kita sudah disampaikan ada 3 pekerjaan saya yang saya kerjakan ini. Pertama saya kantor di SDG Marketing. Ini
menjadi fokus saya pada 6 bulan ke depan ini. Kemudian saya sebagai periset dan saya juga sebagai dosen. Ini dengan 16 kegiatan dalam satu hari. Memang tidak ringan, mengingat waktu yang sangat sedikit gitu, jadi agak sulit mengaturnya. Tetapi karena basic keilmuan saya sebagai penulis, maka pekerjaan penulis bagi saya adalah bagian dari hidup gitu ya. Wow, keren memang. Di sini nih hujan jadi agak berisik ya. Fotonya sih keren ya, tetapi wah itu membuat ribet sebenarnya ya. Itu para motivator bilang janganlah mengeluh, cintailah apa yang kamu kerjakan. Nah, seberat itu menjadi writer, menjadi penulis, tentu tidak ya. Ada hal-hal yang membahagiakan kita. Ketahuilah bahwa asal tahu ya ilmunya menulis itu akan membuatmu bahagia loh. Dan kamu akan marah ketika di sekelilingmu mau asal-asalan menulis. Aduh, ingin menasehati rasanya. Ini loh yang benar. Tapi ya sudahlah, karena begitu berharganya sebuah karya tulis bagi para penulis seperti saya, maka orang yang berprofesi sebagai writer atau penulis itu harus tahu ilmunya gitu ya. Oke guys, mau menulis model apa sih? Slide kedua. Ini dia, jenis-jenis karya tulis. Nah, menulis tentang apa? Jenis karya tulis itu ada dua. Anda mau menulis fiksi ataupun nanti di slide berikutnya ada non-fiksi. Saya jelaskan dulu tentang fiksi. Fiksi itu sebetulnya bukan hayalan, tetapi karya image, betul ya. Seperti karya novel yang kenal dengan Dilan dari novel saya, kemudian menjadi sebuah film. Kemudian ada cerita pendek, kemudian juga seperti ini cerita pendek sepotong hati yang baru kalian kenal atau tidak ini. Kemudian novel di sebelahnya adalah novel kesukaan saya, Tolstoy. Ini ceritanya sangat lucu dan bagus. Kemudian ada buku-buku kumpulan puisi, ini juga karya tulis yang berbentuk fiksi gitu ya. Kemudian ada karya tulis berbentuk fiksi yang dimuat di surat kabar, di bawah itu ada majalah juga. Kemudian ada juga karya-karya tulis yang nuansa fiksi yang kalian tulis di WhatsApp begitu, di Instagram, di Facebook, link dan sebagainya. Slide berikutnya. Oh sebentar. Kembali lagi ke yang tadi. Karena menulis itu adalah standarnya adalah kata. Untuk novel itu biasanya 300 halaman atau 40.000 kata, sedangkan cerita pendek itu 10 kata. Untuk surat kabar biasanya itu hanya 30 halaman, ukurannya bukan kata. Namun untuk ukur adalah suku kata, 12 kata per baris. Adapun jumlah barisnya mau 50, mau 10, terserah. Yang penting 12 suku kata per baris maksimalnya. Kalau di WhatsApp, Instagram, Facebook, link memang tidak ada batasannya. Nah, dengan pengetahuan ini, kalian tinggal memilih nanti mau nulis bentuknya apa. Jika tidak mampu menulis, hanya biasanya biasanya para milenial itu ingin cepat begitu ya, mengisi, menyalurkan bakatnya biasanya di WhatsApp, begitu ya, di IG ataupun di Facebook maupun di link. Tidak apa-apa, itu juga sebuah karya tulis ya. Tapi perlu diingat adalah ada etikalitas. Selanjutnya di slide berikutnya. Karena keterbatasan kemampuan menulis, kadang milenial kalian menulis info-info atau blog ya. Tetapi sesungguhnya sih jika hanya menulis informasi saja ya atau ya, karena informasi atau berita pendek jumlah katanya 200 sampai 400. Para blogger juga sekarang sudah kaya ya, misalnya kalian baca blognya Yaroslav itu waduh luar biasa. Itu adalah co-founder Inbox gitu ya. Itu yang 5 menit itu 700 kata, luar biasa dalam 5 menit ya si Yaroslav ini. Baiklah, kalau tadi saya sampaikan contoh karya fiksi, sekarang menulis non-fiksi. Non-fiksi itu formal ya. Misalnya ada tulisan biografi atau cerita-cerita yang mengandung silsilah begitu. Ini ada karya Bob Stein. Ini saya suka karena ini adalah menyangkut kewirausahaan begitu. Kemudian ada Bill Gates, ini juga membacanya. Kemudian juga ada buku tentang sejarah.
kemudian buku temuan ilmiah. Nah, ada lagi skripsi, tesis, disertasi itu adalah karya non-fiksi. Kemudian paper, ada artikel, ada jurnal, itu juga sama karya non-fiksi. Kemudian di dalam surat kabar remaja juga ada itu yang termasuk ke dalam non-fiksi. Email, WhatsApp, IG, Facebook maupun link ada juga itu karya menulis non-fiksi. Ya. Nah, lanjut Mas Firman. Nah, ini adalah basic datanya, non-fiksi itu, basic datanya itu dari fakta ya, dibuat sebagai tanggung jawab yang tadi ya. Sekarang yang dipusingkan pada diri kalian adalah bagaimana sih mulai menulis itu agak berat di awal. Ingin menulis tetapi di mana mulainya gitu ya. Ini saran-saran para ahli ya. Yang pertama harus ada minat dulu menulis tentang sesuatu yang menggelitik pikiran. Mulai dari apa yang disukai, misalnya saya suka fashion, mulailah ditulis dari situ. Saya suka robot, mulailah menulis dari robot. Saya suka olahraga, mulailah menulis dari olahraga. Itu yang termudah untuk memunculkan minat di awal menulis ya. Kemudian munculkan ide setelah ada minat. Ya. Kan ide, kemudian ide minat itu adanya di dalam hati ya. Minat itu adanya di dalam hati. Saya gambarkan dengan heart di sana. Kemudian ide munculnya di brain. Jadi ketika ide di dalam otak dengan betul, maka nanti harus sudah mulai menulis. Menulisnya aja, jangan lakukan evaluasi ketika menulis. Sebab kalau kita lakukan evaluasi ini lama. Perbaiki lagi ke halaman 1, perbaiki lagi ke halaman 2. Menulis saja dulu sampai dengan akhir. Setelah akhir tujuan kita tetapkan. Saya ingin mempengaruhi orang ya, membaca buku ini, maka di akhir itu kamu harus mulai lagi membuat satu trik yang baru. Nah, contoh nih, saya contoh kamu melihat pedagang berjalan kaki keliling menjual dagangannya. Seharian berjalan kaki pun sudah bengkak. Di sini ada perasaan dari otak, ada perasaan apakah sesulit itukah jualan begitu. Maka timbul rasa iba atau kasihan. Biasanya ini dimunculkan dalam karya tulis berbentuk puisi, tetapi motivasi bahwa itu hebat, cari sumber ekonomi cukup kuat. Maka ini para penulis memberikan tulisan dengan semangat. Bahkan para set seperti saya menulisnya, berapa jumlah kampung yang dikunjungi, nah, adalah mulai menulis, gitu ya. Kita mulai menulis, maka ide-ide akan muncul dengan cepat, gitu ya. Lanjut, Mas. Di slide berikutnya. Oke, kamu tahu apa fiksi dan non-fiksi, Mas? Bagaimana sih ini seharusnya menulis itu langsung menulis? Nah, kalian harus perhatikan lampunya yang disebut etika menulis. Ini saya contohkan email penggunaannya seperti ini. Mungkin kalian sudah biasa menggunakannya. Di sebelah kiri itu menulis email, kolom penerima, kemudian kolom subjek itu harus diisi, jangan dilewatkan. Misalnya topik daripada apa yang kamu kirim itu adalah tentang penyelesaian studi misalnya. Nah, maka harus ditulis di atasnya penyelesaian studi. Baru tempat menulisnya ada di bawah situ. Nah, ini adalah untuk email ya. Kemudian yang di sebelah kanannya adalah menulis di dalam WhatsApp ini ya, untuk dosen misalnya. Contoh penulisan pesan kepada dosen seperti ini. Ucapkan dulu salam, kemudian mohon maaf mengganggu, kemudian jelaskan tujuan Anda bahwa Anda ingin berkonsultasi. Ucapkan terima kasih tanpa emoji ya, emoji salam, emoji senyum, atau emoji format, tidak perlu pakai emoji karena ini etika menulis formal. Di slide berikut, menulis ya ternyata ini ada juga menulis untuk repost konten. Jadi Anda mengambil konten orang lain, kemudian diposting kembali di IG gitu kan. Nah, itu juga harus ada etikanya. Nah, ini etikanya cantumkan sumber karena ini merupakan fakta. Punya orang lain itu punya fakta ya. Jadi ini etika yang paling utama dalam repost konten. Selalu cantumkan sumber pemilik konten tersebut.
Kemudian lakukan mention pemilik, asli, konten, dan tag mereka juga. Jadi pemberitahuan gitu ya. Kemudian jangan lupa ucapkan terima kasih via direct messenger atau DM ya. Jangan sungkan-sungkan memberikan ucapan terima kasih via DM, sapaan dan ucapan terima kasih secara langsung dari Anda akan memberikan efek psikologis yang dahsyat bagi mereka pemilik konten. Bahkan tidak mungkin mereka akan semangat untuk mengizinkan Anda menggunakan konten mereka di lain waktu. Lanjut. Nah, sekarang sebagai calon-calon sarjana, ini para peserta ini calon sarjana semua ya, baik D3, D4, S1. Kamu semua harus beda dong dengan yang lain. Nah, nanti kalian akan bertanggung jawab apa yang kalian tulis, apa yang kalian teliti. Nah, semua naskah di dalam skripsimu itu dibaca dan direpositori di perpustakaan kampus manapun Anda berada. Semua orang bisa membaca melalui repositori tersebut. Oke, oleh sebab itu, mari kita lihat etika menulis karya ilmiah. Nih, ya. Untuk menulis karya ilmiah, baik skripsi, tesis, disertasi, itu ada abstraknya. Abstrak itu adalah cerita singkat dari keseluruhan yang kamu tulis. Ini ada aturannya. Abstrak itu ditulisnya satu paragraf. Satu paragraf maksimalnya 200 kata. Boleh kurang dari 200, 150, 100 kata. Tetapi tidak boleh lebih dari 200. Isinya hanya satu. Isinya adalah yang pertama judul riset, kemudian para penulis, misalnya 1 atau 2, kemudian ada emailnya dan alamat perguruan tinggi di mana kalian sekolah atau kuliah, gitu ya. Kemudian di bawah cantumkan keyword. Keyword bisa maksimalnya 5 kata, jadi jangan 10 atau 11, tetapi jangan juga 1 kata. Gunakan 3 atau 4 sampai dengan 5 kata itu untuk keyword di abstrak. Ya. Kemudian setelah itu menulis pendahuluan. Nah, pendahuluan itu cukup 5 paragraf saja. Satu paragraf boleh 7 sampai 15 atau 10 isinya, baris gitu. Kemudian untuk pendahuluan ini 2 spasi. Paragraf pertama isinya adalah masalah umum yang akan kalian bahas. Masalah secara umum. Misalnya kalian akan membahas masalah untuk pemerintahan, misalnya untuk pemerintahan di Kabupaten Linggau atau di mana itu, Provinsi Sumatera Selatan. Maka di paragraf satunya berbicara tentang Sumatera Selatan dulu, di paragraf kedua baru tentang Lubuk Linggau. Kalau kalian yang di bidang IT misalnya masalah pengaruh belanja online malam terhadap kesehatan misalnya. Masalah umumnya adalah terjadinya gangguan kesehatan di tengah malam, susah tidur dan sebagainya, itu ceritakanlah di masalah umum. Kemudian di paragraf keduanya baru kalian menulis, karena mereka susah tidur maka mereka melakukan belanja online di malam hari. Nah, kemudian di paragraf ketiga, upaya apa sih yang sudah dilakukan? Kemudian di paragraf keempat itu harus ada data awal. Misalnya kalau untuk pemerintahan data awalnya berapa sih jumlah pegawai begitu kan. Kalau untuk teman-teman di jurusan komputer, data awalnya mungkin menjadi jumlah orang-orang yang belanja tengah malam ataupun jumlah penyedia online-nya itu sendiri. Berapa banyak itu bisa dijadikan data awal. Nah, kemudian di paragraf kelima, kekurangannya dari upaya yang telah dilakukan, itulah yang akan Anda teliti. Begitu, ini jadi ada keywordnya, ada triknya untuk menulis pendahuluan pada skripsi Anda. Nah, nanti ya, setelah kalian mengetahui pendahuluan, selanjutnya ke slide berikutnya. Di slide berikutnya Anda akan menulis rumusan masalah. Di sini paling bingung nih untuk skripsi. Sebenarnya batasannya 3 poin di rumusan masalah itu. Boleh kalian mulai dengan kata tanda tanya. Ya, tanda tanya tentang judul yang diangkat. Kemudian yang keduanya adalah upaya dan yang ketiganya adalah hambatan dan tantangan. Yang terakhir adalah coba untuk merangkai tujuan. Tujuan ini berbeda antara D3, D4, dan S1. D3, D4 itu adalah vokasi namanya. Jadi mereka harus lebih concern kepada pengetahuan dan keahlian yang akan dicari dari skripsi atau dari tugas akhir tersebut. Tapi untuk teman-teman yang S1 itu lebih porsinya lebih kepada pengetahuan. Jadi lebih concern mencari, menerapkan begitu atau mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh. Baik, Mas Firman, di slide berikutnya.
Nah, ini kajian pustaka, di sini juga suka salah ya. Kajian pustaka itu ada tinjauan penelitian terdahulu. Kalian harus buka penelitian terdahulu yang mirip-mirip lah, baik judulnya gitu, substansinya, isinya, kedalamannya. Kemudian juga tahunnya jangan terlalu lama, ya maksimalnya 5 tahun ke belakang, jangan sampai tahun 1928. Eranya juga sudah berubah, jadi jangan terlalu lama ya. Kemudian juga tentang lokasi misalnya. Di lokasi apa sih kalian meneliti? Apakah di kabupaten atau kota? Atau kalian meneliti misalnya teman-teman di ilmu komputer menelitinya adalah di website misalnya. Bandingkannya adalah di media. Sebentar ya, saya minum ya. Maaf ya. Kemudian, kenapa kadang-kadang tinjauan penelitian terdahulu terabaikan oleh para dosen, tidak dilihat? Padahal ini penting karena ini akan menuntun kalian. Kemudian yang dilihat juga media, metode penelitiannya. Kalau Anda penelitiannya kualitatif, maka tirulah melihat tinjauan penelitiannya yang kualitatif saja. Tapi teman-teman di ilmu komputer mungkin ya silakan cari metode penelitiannya yang sama. Nah, untuk tinjauan teoritis, itu riset aktual teknologi dan sosial, sebaiknya mengambil teori yang kekinian. Ya, tadi sudah saya sampaikan itu maksimalnya 5 tahun ya, kecuali untuk produk-produk hukum. Karena produk hukum itu memang produk-produk lama dan itu masih dipergunakan sampai sekarang. Lagi nih slide-nya, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Saya tahu Anda sudah mengantuk. Baik, sekarang ini core-nya di sini etika menulis, berbeda nih. Menulis artikel, paper, dan jurnal untuk dipublish ya. Artikel, paper, dan jurnal untuk dipublish di berbagai media. Nah, ini ada jumlah kata minimalnya 3.000 sampai 7.000 kata. Bu, memang ini nggak usah tergantung sama kata, memang silakan. Tetapi ini kan etika yang sebenarnya. Adapun fleksibel ketika di lapangan ingin menulis kurang dari sekian, silahkan. Tetapi etikanya seperti ini. Saya sebagai seorang pengajar memberikan pengetahuan tentang yang sebenarnya. Gitu ya. Ini sekitar 10 halaman loh untuk artikel, paper, dan jurnal. Dan spasinya udah diatur, spasinya hanya 1. Dan ini diaturnya biasanya oleh penyedia. Misalnya ingin ikut seminar internasional, Anda harus membuat dulu artikel ataupun Anda membuat paper untuk nanti menjadi jurnal. Nah, ini biasanya aturannya seperti ini, gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang berita. Kalau berita itu beda lagi, maksimalnya hanya 500 kata, jangan terlalu panjang karena berita itu adalah sesuatu yang penting dan terjadi ketika itu. Informasinya benar-benar diperlukan. Misalnya begini, ada terjadi kebakaran hari ini. Nah, itu harus diberitakan hari ini. Kalau misalnya udah sebulan kemudian, itu sudah basi. Tetapi di dalam blog ada membuat berita tentang produk, silahkan. Yang penting produknya itu benar-benar ada, ya. Tidak memihak kepada produsen, tetapi kita betul-betul melihat produk itu secara keseluruhan. Boleh berbentuk tulisan ataupun berbentuk gambar, bebas gitu. Yang penting maksimalnya 500 kata. Ini untuk menulis berita. Selanjutnya. Ini penulis review produk. Biasanya nih teman-teman milenial suka nih review produk ya. Menampilkan produk-produk, misalnya kosmetik atau produk apalah yang ada di Android Anda. Kontennya boleh tulisan, boleh juga gambar. Ini bekerja sama dengan berbagai brand. Tetapi Anda harus permit dulu bahwa ini akan saya inikan ya melalui blog atau melalui media yang lainnya supaya mereka tidak melakukan konfirmasi. Ini tidak ada konfirmasi kepada penyedia produk. Nah, tulisannya bebas, silakan untuk ini ya, bervariasi begitu. Penulis review ya. Tapi kalau review jurnal beda lagi. Review jurnal itu memeriksa dari aturan kata, kemudian karya tulisan, kemudian isinya itu review jurnal untuk karya ilmiah. Selanjutnya. Nah, ini yang penting kalian ketahui, ada pengakuan terhadap berbagai karya gitu ya. Karyanya itu misalnya karya buku, ya,
karya buku itu baru boleh disebarluaskan ketika dia punya pengakuan ISBN. Yang menerbitkan adalah Perpustakaan Nasional, ya. ISBN, International Standard, ya. Jadi untuk buku, untuk buku juga ada standarnya, ada yang 100 lembar, 200 lembar, ya 200 halaman begitu. Ada standarnya, dan biasanya buku itu bentuknya adalah B5, ukurannya B5. Kalau A5 itu adalah peta, gitu. Beda-beda bentuknya. Kemudian ini ada pengakuan karya berbentuk ISSN. ISSN itu untuk penulisan edisi, jadi terbitnya sewaktu-waktu, majalah, paper, jurnal, itu biasanya ISSN. Sebulan sekali kah, 2 bulan sekali, setahun sekali, itu adalah ISSN. Kemudian ada lagi pengakuan karya yang berbentuk tulisannya DOI atau DOI. Ini adalah untuk artikel digital. Mungkin teman-teman milenial ini perlu tahu nih, untuk artikel digital yang permanen. Misalnya ini sudah diakui nih, papernya bagus, jurnalnya bagus, sudah layak untuk dibaca umum. Nah, biasanya sudah punya labeling DOI, gitu ya. Ada lagi yang terakhir DOJ, untuk jurnal yang sudah berkualifikasi, misalnya dia sudah kualifikasi Q1 yang bagus untuk para guru besar, itu Q1 biasanya. Nah, atau turun sedikit di bawahnya bisa Q2. Tetapi kalau Q3, Q4 itu hanya untuk dosen-dosen biasa. Ini pengakuan karya ini penting kalian ketahui agar kalian menulisnya terarah ke arah mana, ke arah buku yang berkualitas, apakah ke penulisan edisi bulanan, ataukah untuk edisi artikel digital, ataukah untuk jurnal yang berkualifikasi. Jadi dari sekarang harus sudah mengarah kepada pengakuan karya. Sekecil apapun karya kalian, ada penghargaan. Baik, selanjutnya. Ini mungkin yang, nah ini pengakuan karya juga ada ini, bestseller. Bestseller itu adalah buku-buku yang terbanyak dibeli oleh masyarakat. Seperti buku ayat-ayat cinta, gitu, mungkin itu bestseller itu. Banyak sekali, hampir 5 juta buku terjual dalam waktu 6 bulan. Kemudian ada film yang terbanyak ditonton di bioskop, diberi penghargaan namanya box office. Saya kira ini yang terakhir ya Mas Firman ya. Ada lagi kah? Baik, terima kasih sesuai dengan agenda. Terima kasih Mas Firman dan rekan-rekan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ke Bu Neni atas pemaparan materinya. Oke, akhirnya kita dapat kita kembali teman-teman. Sebelumnya teman-teman mungkin belum tahu tadi bagaimana kayak etika menjadi penulis, bagaimana hal-hal yang terkait dari penulisan. Ternyata banyak banget istilah yang mungkin kita sebelumnya asing gitu. Dan tadi baru tahu, oh artinya ini gitu. Jadi teman-teman, di sini akhirnya kita dapat banyak informasi ya terkait etika penulisan ini sendiri dari Bu Neni Aliani. Oke, mungkin selanjutnya kita masuk ke acara sesi selanjutnya, yaitu ada sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Jadi buat teman-teman semuanya di sini sangat dipersilakan nih buat teman-teman yang tadi bingung terkait misal bagaimana tentang etika penulis, boleh banget ditanyain sekarang. Oke, mungkin teman-teman yang mungkin belum bisa belum bisa on mic, mungkin bisa diketik di public chat, nanti bisa saya bacakan. Oke, sudah ada nih Bu, dari Devi Hafnisa. Mungkin saya bantu baca ya Bu. Iya, Saya silakan. Devi dari CMP, izin bertanya Bu, kenapa di tinjauan terdahulu fokusnya harus di level yang sama Bu? Misal kita meneliti di tingkat provinsi, tapi kita butuh data di tingkat kabupaten. Apakah bisa dipergunakan penelitian terdahulunya walaupun tidak selevel? Seperti itu Bu. Iya ya, benar ya. Memang sih maunya sih begitu ya, tetapi ini mungkin untuk mempermudah dalam penganalisisan data, karena data kabupaten misalnya data sumber daya manusia kabupaten dengan provinsi itu jauh berbeda. Di kabupaten biasanya lebih sedikit daripada di provinsi begitu ya. Kemudian peraturannya untuk kabupaten juga diatur oleh bupati, kalau di provinsi diatur oleh gubernur, sehingga memang sangat berbeda. Oleh sebab itu saya sebagai dosen dan peneliti, karena sudah melakukan berbagai penelitian, kemudian etika menelitinya seperti itu, saya juga menyampaikan apa adanya bahwa sebaiknya di level yang sama. Kalau level yang tidak sama, kalau level yang tidak sama nanti akan memusingkan Anda sendiri. Misalnya begini, Anda di Tanjung Karang, Provinsi Lampung, gitu ya. Atau jangan terlalu dekat lah.
Anda di Provinsi Kalimantan Timur, begitu ya, akan melakukan analisis terhadap pengembangan kota. Kemudian Anda mengambil studi bandingnya, mengambil kajian pustakanya adalah pengembangan kota di Jawa Barat. Nah ini nantinya akan tersandung pada saat, waduh luas wilayah Kalimantan berapa? Jawa Barat berapa? Udah susah gitu ya. Kemudian juga pengembangan di Jawa Barat itu kan sudah ke metropolitan. Apakah di Kalimantan bisa sesanggup itu untuk melakukan pengembangan metropolitan? Ini akan menyulitkan bagi peneliti. Demikian Mbak Devi, terima kasih ya. Oke, sudah terjawab. Mungkin Devi bisa membalas feedback di kolom chat. Apakah sudah puas dengan jawabannya atau belum? Oke, terima kasih Bu atas jawabannya Kak Naya. Oke, semoga jawaban dari Bu Deni sudah membantu pertanyaannya Devi ya, yang tadi mungkin bingung kenapa harus seperti itu, sudah dijelaskan oleh Bu Neni. Baik teman-teman, mungkin yang lain jika ada pertanyaan boleh banget bisa diketik di kolom chat atau mungkin bisa langsung on mic ya teman-teman. Oke, sembari nunggu pertanyaan yang lain, mungkin saya izin bertanya ya Bu. Nih. Ya silakan. Ini ngomong-ngomong terkait etika penulisan atau penelitian ya Bu. Nah, kira-kira bagaimana ya Bu, apabila ada seorang peneliti, dia itu melanggar etika penelitian, kira-kira apa aja efek yang bakal terjadi dari hal itu Bu? Terima kasih. Baik Mas Firman, para peneliti sering juga sih ya melakukan pelanggaran terhadap penelitian. Itu juga diteliti oleh seorang filsafat ya. Jadi kadang-kadang peneliti itu juga sudah tahu di sana itu misalnya, sudah tahu bahwa di sebuah area itu terjadi penguasaan terhadap para petani melalui tengkulak. Hasil penelitian begitu, petani di sini tidak akan maju karena hasil taninya dibeli oleh tengkulak. Sudah tahu hasil penelitian seperti itu. Nah, so what? Apa selanjutnya yang mau dilakukan? Kata peneliti, ini tengkulak, tidak boleh lagi menjual hasil pertanian. Nah, pertanyaannya, apakah petani itu akan punya uang ketika dia tidak menjual hasil taninya? Apakah itu harus Anda beli, begitu kan? Nah, seharusnya kan peneliti dari awal menyiapkan bahwa ini hasil penelitian seperti ini, maka apa yang harus dilakukan? Nah, ini juga termasuk peneliti yang melanggar etika main sebagai peneliti gitu kan. Seharusnya peneliti itu memberikan solusi. Oh, kalau tidak boleh ke tengkulak, maka saya harus memberikan alternatif ke koperasi misalnya seperti itu. Jadi banyak sekali pelanggarannya memang tidak tertulis yang seperti itu ya. Tetapi pelanggaran peneliti yang kemudian dipublish, dia cheating, meniru hasil karya orang lain, maka ini nanti juga akan share-nya berupa publish. Setelah terjadi peniruan atas karya ilmiah atas nama seseorang. Nah, itu ada. Jadi hukumannya adalah hukuman publish juga begitu. Jadi dilihat oleh orang banyak. Demikian Mas Firman. Oke, baik, terima kasih Bu Neni. Kira itu mungkin buat teman-teman ya yang sedang mungkin biasanya semester tua nih udah mulai ada tugas-tugas akhir penelitian tuh diperhatikan banget ya buat etika penulisannya ya karena bakal ada sanksi-sanksi khusus ya Ibu kalau kita melanggar etika penelitian terutama mungkin plagiarisme seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bu dari Devi. Mungkin saya bantu baca ya Bu. Izin bertanya lagi Bu. Apakah ada minimum jumlah dalam penggunaan penelitian terdahulu, Bu? Misal, semakin banyak penelitian terdahulu yang digunakan, maka penelitian kita akan semakin akurat. Terima kasih sebelumnya. Oh baik, Mbak Devi, terima kasih. Saya lupa mengingatkan. Kalau untuk penelitian terdahulu itu maksimalnya hanya tiga gitu, dengan lokasi yang berbeda. Kemudian judulnya boleh sama boleh tidak, misalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di kota A, di kota B, di kota C boleh itu, tetapi maksimalnya hanya 3. Kalau 5 juga kurang bagus. Untuk teman-teman yang mungkin sekarang sudah di posisi S2, justru Anda harus membandingkan 2 di antara penulis ini. Ada diskusi di antara 2 penulis. Anda boleh mereview 2 jurnal misalnya jurnal tentang informasi TIK ya, teknologi informasi komputer yang dikemukakan oleh Liu dan dikemukakan oleh Hu, begitu kan, dibandingkan antara keduanya.
cukup 2 untuk yang teman-teman yang di teknologi gitu. Tapi kalau sosial 3 karena sosial itu bisa lebih fleksibel, tetapi jangan lebih dari 3. Itu Mbak Devi. Baik, dari Kak Devi, bagaimana? Apakah sudah menjawab? Sudah type pintu. Oke, sudah sangat menjawab Ibu. Terima kasih katanya di kolom chat. Oke, Oke, mungkin teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Soalnya ini menurut aku materi ini sangat berguna banget ya teman-teman. Apalagi teman-teman yang mungkin akan memasuki semester 7. Biasanya sudah mulai ada tugas buat TA atau skripsi ya. Itu tentunya sangat penting banget dalam etika-etika penulisan seperti ini. Jadi mumpung ada kesempatan di soal kita ingin bertanya lagi Bu. Mungkin aku Ya. ingin aktif gitu dari Bu ini kebetulan dan kebetulan ada mulai membuat TA atau tugas akhir. Sebentar Mas, ini agak ya silakan Mas gimana? Oh, bagaimana Bu? Ada Sebentar ini nggak kedengeran ya, apa namanya itu, nggak stabil internet saya. Oh, oke, saya ulangi ya, Bu. Oke, mungkin saya ada beberapa pertanyaan ya, Bu. Yang pertama, mungkin bagaimana ya, Bu, cara kita membuat sebuah karya ilmiah atau mungkin penelitian yang menarik, tapi kita sedikit atau bahkan tanpa plagiarisme. Padahal kita ya tidak menutup kemungkinan ya, Bu, biasanya kita tetap ada plagiarismenya dikit-dikit gitu. Nah, bagaimana Ya, mungkin Bu Neni bisa ngasih tips and trick gitu buat teman-teman biar nggak langsung plagiat dengan penelitian yang lain seperti itu. Terima kasih. ya sebetulnya ya. Terus terang kalau untuk etika plagiarisme itu sangat tidak boleh kalau untuk etika penulis. Tapi karena mahasiswa ini kadang-kadang lemah dalam membaca, jadi langsung saja copy paste dari sana copy sini, dari sini copy. Begitu dicek, diturnitin, ada itu alatnya pengecekan data itu blank semua merah gitu kelihatan. Sebenarnya ada tips untuk mengelabui, tetapi saya sebetulnya nggak boleh menyampaikan gitu. Tipsnya adalah jangan ribut ya, ketik ulang karena si komputernya sebetulnya mendeteksi copy paste itu. Tapi ini tidak boleh dilakukan sebetulnya. Saya udah bilang tidak boleh dilakukan, bukan menganjurkan, tidak boleh dilakukan untuk plagiarisme gitu, dan Anda kena sanksi hukuman. Makanya kalau lebih baik sih sebelum menulis itu Anda membaca. Orang-orang di Amerika itu 1 hari itu untuk mahasiswa, untuk sebelum mahasiswa ya SMA kelas 3 lah kalau di kita itu 3 buku per hari membacanya. SMA ya. Kalau mahasiswa itu 5 buku per hari. Jadi ketika sekolah di Malaysia pun seperti itu. Waduh, orang lain kok udah sampai 10 buku sehari. Saya baru 5 buku sehari. Jadi ketinggalan benar. Akhirnya setiap hari membaca dan tidak boleh ada kesempatan lagi untuk mengobrol, apalagi curhat begitu. Sudah baca buku saja. Ini adalah persiapan untuk menulis. Semakin banyak referensi, maka kita akan semakin banyak. Oh ya ada di buku itu. Oh ya ada di buku ini gitu. Gitu ya. Jadi sekarang lah persiapannya. Ketika Anda magang di sini, teman-teman nih, pada proses magang, teman-teman di pemerintahan juga di IPDN itu pada saat menulis ini Anda harus membaca, karena disinilah saatnya kita untuk memperkaya diri gitu ya. Memperkaya dirinya hanya dengan membaca. Itu Mas. Oke, baik. Terima kasih sudah sangat menjawab Bu Neni. Akhirnya ada tips-tips juga ya. Oke. Ya, Nah, mungkin di sini ada pertanyaan terakhir ya teman-teman, mengingat waktu juga dari ya, technical writer Sonia. Mungkin saya bacain ya Ibu di ya kolom chat. silakan. Oke. Saya Sonia dari technical writer, izin bertanya Bu, tetapi ini sedikit lebih spesifik ke teknis skripsi. Misalnya, suatu skripsi itu variabelnya ada 3, 2 variabel X dan 1 variabel Y. Dan skripsi tersebut ingin mengetahui mengenai sejauh mana pengaruh variabel X terhadap Y. Untuk rumusan masalah sendiri, apakah boleh hanya 1, Bu? Jadi tidak ada rumusan masalah mengenai pengaruh variabel X1 terhadap Y secara parsial, pengaruh variabel X2 terhadap Y secara parsial. Jadi langsung saja pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Apakah yang seperti itu diperbolehkan, Bu? Terima kasih. Baik, Bagaimana Bu Mbak Neni? Sonia. Sudah jelas?
Ya sudah jelas. Mbak Sonia, Oke. terima kasih ya. Sebagai persiapan untuk menulis skripsi, ya untuk mendeteksi rumusan masalah, itu rumusan masalah ya, untuk rumusan masalah, karena yang akan diteliti adalah masalah motivasi misalnya dan motivasi dan pengetahuan terhadap kinerja, maka Anda harus motivasi terhadap kinerja, pengetahuan terhadap kinerja, kemudian motivasi dan kinerja motivasi dan pengetahuan itu terhadap kinerja. Jadi 3 jadinya yang ditelitinya itu. Makanya teman-teman harus sangat bijaksana dengan menentukan judul. Kalau terlalu banyak 2 variabel maka riweuh itu apa ya, karena bahasanya dari Medan ya. Riweuh itu apa ya, Mas Firman, riweuh itu kayaknya capek banget kalau meneliti terlalu banyak variabel gitu ya. Karena kalau variabel ada X1, X2, X2 terhadap B, kemudian X1, X2 terhadap B. Belum lagi yang arus timbal balik gitu ya. Ketika kita menentukan judul, mahasiswa biasanya suka, Bu, saya judulnya ini. Penelusuran judul itu harus dari latar belakang. Misalnya, latar belakang saya adalah ini untuk teman-teman di pertanian. Di peternakan deh, peternakan. Latar belakangnya adalah kenapa sapi-sapi Holland, sapi-sapi dari Belanda yang dikirim di Indonesia, ternyata mereka tetap menghasilkan sapi berikutnya adalah tinggi besar dan berbadan bersih. Ya, kenapa ya? Nah, itu latar belakangnya yang ingin diketahui oleh peneliti. Kemudian yang seharusnya seperti apa? Yang Anda harapkan seperti apa? Harapannya adalah sapi-sapi Holland itu ketika dikawinkan dengan sapi Indonesia, maka hasilnya akan sapi Holland, misalnya gitu. Nah, ini adalah harapan terakhir. Maka gap diantaranya adalah ada sapi Indonesia yang ternyata gennya lemah terhadap sapi Holland. Gennya tinggi terhadap sapi Holland, sehingga bayi-bayi sapi yang dihasilkan adalah sapi Indonesia meskipun kawinnya dengan sapi Holland. Nah, gitu ya. Nah, dari latar belakang ini maka saya ingin meneliti faktor apa sih yang menyebabkan ketika sapi Holland dikawinkan dengan sapi Indonesia, hasilnya kok sapi Indonesia. Nah, itu adalah baru judul. Judulnya analisis terhadap gen sapi Indonesia kawinan sapi Holland terhadap hasil akhir dari perkawinan. Nah, itu adalah baru judul. Jadi jangan menentukan judul dulu, baru baru ke latar belakang. Tapi tentukan latar belakang, kemudian tentukan juga harapan, baru muncul judul. Begitu juga cara menulis, abstrak dulu, baru pendahuluan. Jangan terbalik. Bla 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 sampai bab 4 baru menulis abstrak. Jangan terbalik. Menulis dulu abstrak ya, baru menulis bab berikutnya. Demikian Mas Firman. Emang ini seru sih ya, karena ini praktek dalam keseharian yang seringkali terlupakan gitu. Terima kasih loh Mbak Sonia. Oke. Baik, terima kasih Bu Deni. Dari Kak Sonia bagaimana? Apakah sudah menjawab? Ini sepertinya Kak Sonia sudah mau skripsi ya. Pertanyaannya sangat, Ya. sangat ya teman-teman mengenai sesi diskusi siang hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sangat antusias dari tadi. Pertanyaannya sangat bagus-bagus sekali ya. Akhirnya membuka insight-insight baru ya teman-teman. Oke, mungkin kita sebelum akhiri, aku minta tolong buat teman-teman untuk on cam terlebih dahulu ya, karena kita bakal ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman minta tolong untuk on cam sebentar ya, karena akan diambil sesi dokumentasi. Oke. Hai teman-teman, mungkin bisa on cam sebentar. Oke, sudah ada beberapa. Jadi operator mungkin bisa sambil di screenshot nanti ya. Kak Devi mungkin. Oke, pertama kita akan nunggu sebentar ya. Soalnya masih ada beberapa lagi. Oke, pertama kita gaya formal dulu ya teman-teman. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Baik, lagi yuk kita gaya bebas, gaya jempol mungkin ya, gaya sip ya. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih semuanya yang udah bersedia untuk presentasikan hari ini. Baik, kalau begitu, ini sebelum ditutup, mungkin dengan kesempatan pada ini sangat kata ya buat kita semuanya, terutama dalam etika penulisan kali ini gitu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Firman. Saran saya adalah, apa namanya, closing statement-nya begitu kan. Jangan pernah berhenti menulis, karena menulis akan membawa kita kemana saja. Ya Mas. Oke, terima kasih Bu Neni. Itu ada pesan dari Bu Neni ya, jangan jangan pokoknya kalau bisa nulis terus gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman bisa mengisi link absensi juga ya yang akan saya share sebentar di kolom public chat ya. Bentar. Baik, untuk teman-teman jangan lupa ya untuk mengisi terlebih dahulu mengenai webinar ketika di kolom public chat. Oke, kalau begitu sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Neni Aliani selaku pembicara pada webinar pada siang hari ini. Saya sebagai moderator khususnya sangat terima kasih dan sangat antusias tentunya karena mendapatkan materi yang sangat bermanfaat. Apalagi saya sekarang sudah semester 7 ya, udah mulai Wow, skripsi. sudah mulai dewasa. Iya, mulai pusing-pusingnya ya Bu. Tapi Iya, akhirnya senang betul. banget karena dapat insight baru. Oh ternyata kita jadi peneliti itu nggak asal neliti, ada namanya etika penulisan yang harus ditaati supaya penelitian kita bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga harapannya teman-teman bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang nantinya akan bermanfaat untuk diri kita dan orang lain ya. Oke, sekian dari saya Firman Syahrinugro selaku moderator, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan terima kasih. Terima kasih Bu Neni dan teman-teman. Ya, sama-sama.